data tidak ditemukan. Kemudian kita klik baiklah. Selanjutnya kalau misalkan di sini kita pilih ini nggak bisa ya. Oke teman-teman semuanya, tentunya di sini untuk yang mau melakukan pendaftaran P3K tahap 2, maka di sini untuk batas akhir pendaftaran nanti kan tanggal 31 Desember 2024 ya. Dan di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya kalau misalkan kalian ingin melakukan pendaftaran ini kan kita buat akun, setelah itu kita masuk ya. Namun ketika saat ini yaitu mulai tadi malam ya, ini teman-teman coba login ke akun SSCASN. Ya, mana di sini setelah kita memasukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita masukkan juga untuk captcha dan kita coba klik masuk. Namun ternyata di sini terdapat kesalahan ya, kesalahan data tidak ditemukan teman-teman. Sejak tadi malam itu banyak sekali teman-teman yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K. Ya benar, ketika kita login ke akun SSCASN, kita lanjutkan untuk memilih seleksi. Di sini kita dapat tampilan kesalahan data tidak ditemukan. Kemudian kita klik baiklah. Selanjutnya kalau misalkan di sini kita pilih ini nggak bisa ya. Jadi kita pilih P3K guru, teknis maupun juga tenaga kesehatan, ini nggak bisa. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan solusinya seperti apa? Teman-teman silahkan simak video ini, siapa tahu nanti akan bisa membantu kalian. Oke, teman-teman semuanya, jadi ketika teman-teman di sini mencoba untuk melanjutkan pendaftaran P3K, ini adalah sebagai contohnya. Di sini akun dari tenaga non ASN tidak terdata di database BKN. Ini adalah tampilannya juga sama seperti ini. Setelah kita login ke akun SSCASN, ternyata di sini kita nggak bisa lanjut dikarenakan kesalahan data tidak ditemukan seperti ini. Kemudian kita juga mencoba, yaitu teman-teman dari PPG Prajabatan pun juga di sini melanjutkan untuk login. Di sini juga sama ya, data tidak ditemukan. Jadi penyebabnya ini bukan karena teman-teman itu melakukan kesalahan atau apa, memang di sini adalah sedang perbaikan sistem ya. Jadi untuk informasi pertama di sini kita kutip dari ini ya, yaitu pesan dari salah satu rekan bahwasanya di sini disampaikan sekilas informasi sehubungan dengan akan dilakukannya maintenance ya, data dan server pada aplikasi mapping. Diinformasikan bahwa layanan tersebut akan ditutup sementara mulai Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 21 WIB ya, dengan estimasi pengerjaan ini selama 1 hari. Informasi lebih lanjut akan diinformasikan kemudian ya. Atas perhatian kerjasamanya ini disampaikan terima kasih. Jadi salah satu penyebab mengapa SSCASN sekarang itu kok gangguan, kok kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran, itulah penyebabnya saat ini sedang dilakukan maintenance teman-teman, yaitu untuk teman-teman PPG Prajabatan itu terkait tentang mapping ya. Jadi sepertinya bukan dikarenakan sinyal kalian yang jelek atau mungkin juga perangkat kalian yang rusak, bukan, namun di sini adalah maintenance dan prediksinya waktu pengerjaan ini 1 hari. Kalau misalkan di sini mulai tanggal 19 ya, semoga nanti tanggal 20 ini nanti jam 21 malam ya kita pantau, atau mungkin sampai besok ini nanti akan segera selesai. Dan di sini saya mencoba untuk masuk ke mapping appgtk.id home, ini juga gagal ya. Padahal di sini sudah benar, biasa kita login mapping menggunakan ini, yaitu ada gagal, nick dan nomor pendaftaran tidak sesuai atau tidak ditemukan pada sistem. Padahal sudah benar. Ini adalah penyebabnya, termasuk sama dengan ketika melanjutkan pendaftaran di SSCASN. Ini adalah juga maintenance ya. Semoga saja nanti segera bisa dilanjutkan kembali ya. Jadi bagi kalian yang bertanya mengapa kok sekarang ini SSCASN nggak bisa diakses, itu penyebabnya yang pertama itu. Kemudian untuk penyebab kedua kemungkinan bisa jadi dikarenakan ini ya. Di sini kan dari Kemenpan RB kan memberikan pengumuman nih bahwasanya tenaga non ASN yang tidak lolos seleksi P3K periode 1 ini nanti bisa ikut periode 2. Jadi bisa ikut pendaftar periode 2 ya. Dan pendaftaran ini sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, di sini disampaikan saat ini pemerintah telah mengakselerasikan agar tenaga non ASN yang sudah masuk database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi P3K, yaitu pada periode yang kedua. Dan selanjutnya kalau misalkan kita cek informasi lanjutannya, itu adalah kira-kira seperti ini, bahwasanya disampaikan ke instansi ya, instansi pemerintah dihimbau untuk segera melakukan konfirmasi pemetaan tenaga non ASN. Dan data yang perlu dipetakan itu adalah yang pertama, mana saja non ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K periode 1. Yang kedua, non ASN mana saja di database BKN yang dinyatakan TMS pada saat seleksi administrasi pengadaan CPNS, dan mana saja non ASN database BKN yang tidak mendaftar pada periode 1. Termasuk juga mereka yang tidak resume ya, sebenarnya mendaftar tapi tidak melanjutkan pendaftaran ini sampai dengan resume.
Jadi kemungkinan penyebab kedua mengapa SSJSN sekarang nggak bisa diakses itulah yang pertama terkait tentang mapping PPG pada jabatan, yang kedua inilah terkait tentang ini ya. Jadi masih dilakukan pemilahan kembali ya. Kan akun SSJSN itu kan merupakan portal yang digunakan pendaftaran untuk pendaftar CPNS, P3K guru, teknis maupun juga kesehatan. Termasuk juga untuk pendaftar P3K tahap 1 maupun juga di tahap 2. Nah, sekarang ini tanggal 20 ini kalau misalkan kita lihat di sini ya. Ini adalah untuk konfirmasi data non ASN oleh instansi. Ini kan dilakukan melalui SSJSN paling lambat tanggal 20 Desember 2024. Nah, tentunya ini memang benar kalau misalkan tanggal 20 ini kita nggak bisa akses SSJSN, itulah dikarenakan masih digunakan untuk penarikan data, yaitu memilah siapa saja yang kemarin sudah TMS supaya bisa muncul kembali untuk melanjutkan pendaftaran P3K tahap 2, dan juga siapa saja yang kemarin nggak melakukan pendaftaran supaya bisa melanjutkan pendaftaran pada tahap kedua. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman mau memilih formasi, ini terkunci ya, kita nggak bisa lanjut dikarenakan kesalahan data tidak ditemukan. Ini nggak usah panik, kita tunggu. Ini kan maksimal tanggal 20 ini ya untuk konfirmasi dari masing-masing instansi siapa saja yang nggak lulus administrasi maupun juga yang belum daftar pada seleksi tahap 1 kemarin. Nah, ini jadi nggak usah panik ya, nanti tetap kita bisa akan memilih formasi, yaitu nanti kalian bisa memilih formasi sesuai dengan yang diminati ya, atau mungkin juga kesempatan yang ada bisa memilih formasi P3K guru, kemudian P3K teknis, kemudian P3K tenaga kesehatan. Nah, perlu diingat bahwasanya ini nanti untuk pendaftaran nanti teman-teman bisa pantau besok sekitar, nanti kita tunggu sampai nanti malam jam 12 malam ya. Kalau enggak ya kita pantau sampai besok itu sekitar tanggal 21 ini. Semoga saja nanti bisa segera diakses ya. Dan nanti setelah teman-teman bisa memilih formasi, memilih jenis seleksi ya di sini. Memilih jenis seleksi, berikutnya nanti kita mendaftar formasi. Terkait tentang cara mendaftar formasi, ini silahkan teman-teman simak ya video saya sebelumnya, ini sudah saya berikan sepertinya ya, termasuk juga cara mengisi deskripsi diri, kemudian unggah dokumen, nanti akan saya berikan tutorialnya ketika sudah bisa ya untuk sistemnya. Dan tahap akhir untuk pendaftaran seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini nanti adalah resume ya, resume pada halaman pendaftaran sebagai penanda bahwa kita ini adalah telah melakukan pendaftaran P3K 2024, baik itu P3K guru, teknis maupun juga tenaga kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bagi kalian yang mungkin saat ini masih bingung mengapa nggak bisa lanjut pendaftaran P3K padahal kemarin bisa, inilah contoh tenaga non ASN yang bisa daftar tapi sekarang nggak bisa karena penyebabnya adalah itu. Jadi kita pantau, kita tunggu nanti besok pagi ya, semoga nanti sudah bisa.